Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam semangat untuk Bapak Ibu dosen yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dian Anita Sari. Saya merupakan dosen tetap dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPI Rembang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah Manajemen Keuangan 1 merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Nah, sebelum mata kuliah ini berlangsung, supaya dapat berjalan dengan lancar, maka antara dosen dan mahasiswa menandatangani kontrak kuliah terlebih dahulu, di mana isi dari kontrak kuliah merupakan satu, manfaat mata kuliah, kemudian ada deskripsi mata kuliah, kemudian ada CPL, CPMK, strategi perkuliahan, tugas yang nanti akan diselesaikan oleh mahasiswa, kemudian media pembelajaran apa yang nanti akan kita gunakan, referensi jurnal serta buku yang kita gunakan, cara penilaian hingga jadwal kuliah mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Supaya rekan-rekan mahasiswa lebih mengerti serta memahami, maka saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana mengkolaborasikan juga metode Student Centered Learning. Mata kuliah Manajemen Keuangan 1 merupakan mata kuliah yang mempelajari mengenai prinsip-prinsip, teknik pengelolaan sumber daya keuangan, serta bagaimana cara pengelolaan keuangan secara optimal pada perusahaan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek seperti analisis laporan keuangan, nilai waktu dari uang, penganggaran perusahaan, manajemen kas, manajemen piutang. Kemudian, mereka juga akan melakukan analisis mengenai laporan keuangan. Selain hal tersebut, mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana modal kerja, struktur modal kerja, dan kebijakan dividen. Mata kuliah ini juga nanti akan membahas mengenai keputusan keuangan, baik keputusan keuangan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Serta mahasiswa nanti akan dipelajari juga mengenai risiko dan return dalam investasi. Adapun manfaat dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1 adalah mahasiswa mampu memahami teori manajemen keuangan secara mendalam, serta mampu menganalisis permasalahan yang terkait dengan manajemen keuangan. Selain itu juga, mahasiswa mampu untuk memberikan opsi-opsi pemecahan masalah yang terkait dengan manajemen keuangan di dunia nyata. Dalam mata kuliah ini, materi yang akan dibahas meliputi 1. Konsep dasar manajemen keuangan, yang kedua, pasar keuangan, yang ketiga, nilai waktu dari uang, keempat, laporan keuangan dan analisis laporan keuangan, yang kelima adalah manajemen kas, keenam adalah manajemen piutang, ketujuh, manajemen persediaan, kedelapan, manajemen modal kerja, kesembilan, biaya modal, kesepuluh, analisis leverage, serta yang ke-11 adalah investasi dan analisis keputusan investasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 oleh program studi manajemen ada 4. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL yang ketiga adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL yang keempat adalah mahasiswa mampu menunjukkan dan merumuskan keputusan manajemen keuangan. Berdasarkan dari 4 CPL tersebut, maka CPMK dari Manajemen Keuangan 1 meliputi yang pertama, mahasiswa akan mampu menguraikan konsep dasar manajemen keuangan serta merespon dan mampu menunjukkan kasus dalam dunia nyata dengan tepat. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa akan mampu menguraikan pasar keuangan, akan mampu menjelaskan jenis dan klasifikasi pasar keuangan, serta akan mampu menunjukkan praktek transaksi pasar keuangan yang sesuai dengan regulasi OJK.
CPMK ketiga dan CPMK keempat adalah mahasiswa akan mampu menguraikan nilai waktu dari uang, akan mampu melakukan perhitungan bunga majemuk, bunga sederhana, serta akan mampu membandingkan perhitungan transaksi penjualan cash dan kredit secara tepat. CPMK kelima dan keenam adalah mahasiswa akan mampu mengklasifikasikan komposisi laporan keuangan, akan mampu menyusun laporan keuangan, dan akan mampu menjelaskan jenis laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku. CPMK ketujuh adalah mahasiswa akan mampu menjelaskan manajemen kas dan akan mampu mendeteksi laporan aliran kas. Mahasiswa akan mampu merumuskan keputusan manajerial mengenai manajemen kas secara tepat. CPMK ke-8, mahasiswa akan mampu menjelaskan mengenai manajemen persediaan dan akan mampu mendeteksi mengenai laporan aliran persediaan serta mampu merumuskan keputusan manajerial mengenai manajemen persediaan dengan tepat. Sedangkan CPMK ke-9 adalah mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep manajemen piutang dan akan mampu untuk menganalisis piutang serta merumuskan keputusan manajerial yang berkaitan dengan manajemen piutang. CPMK ke-10 adalah mahasiswa akan mampu menganalisis konsep modal kerja dan akan mampu mengelola modal kerja, serta mahasiswa akan mampu merumuskan keputusan manajerial mengenai modal kerja yang efisien. Sedangkan CPMK ke-11 adalah mahasiswa akan mampu menganalisis biaya modal dan akan mampu mengelola modal kerja serta mahasiswa akan mampu merumuskan keputusan manajerial mengenai biaya modal yang tepat. CPMK ke-12, mahasiswa akan mampu menganalisis konsep leverage dan mahasiswa akan mampu merumuskan keputusan manajerial mengenai analisis yang tepat dan bertanggung jawab mengenai konsep leverage. Sedangkan CPMK ke-13 dan CPMK ke-14 adalah mahasiswa akan mampu menganalisis konsep investasi dan analisis keputusan investasi sehingga mahasiswa mampu merumuskan keputusan investasi dengan tepat dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan 1, kami menggunakan pembelajaran sinkronus, yaitu metode pembelajaran yang terjadi secara langsung atau real time, di mana kami melaksanakan di ruang kelas dengan cara ceramah, diskusi, simulasi soal, serta studi kasus yang ada di lapangan. Nah, pembelajaran mata kuliah MK1 ini dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan 14 kali tatap muka penyampaian materi, kasus, serta diskusi, kemudian dilanjutkan dengan 2 kali ujian yaitu ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 serta ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran, kami menggunakan 5 bobot. Yang pertama adalah bobot partisipasi kelas ada 20%, yang kedua adalah sikap 10%, yang ketiga adalah tugas 20%, kemudian ujian tengah semester dan komposisi 25%, serta yang terakhir yaitu ujian akhir semester 25%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan 1 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IPB Rembang. Berikut adalah cuplikan pengajaran yang saya lakukan melalui metode sinkronus dengan tatap muka langsung di kelas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, baiklah, hari ini kita ketemu di mata kuliah manajemen keuangan. Kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Nah, sebelum kita mulai untuk pembahasan materinya teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan, di mana tujuan kita atau capaian pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana teman-teman nanti bisa untuk mengenal apa itu manajemen keuangan, apakah fungsi dari manajer keuangan, tanggung jawabnya seperti apa, sampai kemudian terakhir adalah prinsip-prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Itu ya, siap ya? Oke. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui dalam perusahaan itu kita mengenal banyak manajer, diantaranya adalah manajer keuangan. Nah, terus kemudian manajer keuangan ini tentunya dia memiliki peranan penting terhadap perkembangan dari perusahaan. Selain ada tadi manajer SDM, manajer masaran, manajer operasional, ada manajer
keuangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih yang namanya manajer keuangan itu kok dia punya peran penting dalam pengembangan sebuah perusahaan? Monggo silakan, ada yang mau menjawab. Apa sih peranan dari manajer keuangan dalam pengembangan perusahaan? Nah, tentunya dimana di sini manajer itu memiliki peran penting sekali dalam mengembangkan perusahaan, yaitu tentunya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dan dimana manajer keuangan ini juga memiliki beberapa tugas utama, seperti bagaimana manajer ini memperoleh dana, mendapatkan dana, dan juga pengalokasian dana secara efisien. Dan dimana nantinya memudahkan manajer itu dalam mencapai suatu tujuan dalam perusahaan. Oke, jadi betul manajer keuangan itu dia memiliki tugas yang penting, di mana ketika dia melakukan tugasnya tersebut akan membuat perusahaan itu menjadi berkembang. Maka apa sih tugas utama manajer keuangan itu? Ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah satu, mendapatkan dana. Yang kedua adalah mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan. Nah, mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan itu yang seperti apa? Satu, bisa cari investor. Maka kalau cari investor atau ada investor dalam perusahaan kita, yang perlu kita pertimbangkan adalah dividen atau bagi hasil, gitu ya, atau pembagian keuntungan untuk investor kita. Yang kedua, selain investor dari mana untuk mendapatkan dana? Bisa dari utang. Kalau utang berarti harus kita lihat adalah apa? Satu, bunganya. Dua, jangka waktunya. Yang ketiga adalah apa? Jaminannya apa? Paham ya, jaminan, tahu ya jaminan ya. Jadi kalau kita mau utang 100 juta berarti kita mesti punya jaminan sebesar 100 juta. Kedua teman-teman, tugas utama manajer keuangan adalah mengalokasikan dana. Jadi kalau sudah mendapatkan dana, bagaimana perusahaan atau manajer keuangan ini bisa mengalokasikan dana secara efisien gitu. Jadi mengalokasikan dana tapi caranya harus efisien. Nah, contoh dari efisien ketika manajer mengalokasikan dana, ada yang bisa menjawab? Contohnya kayak gimana? Boleh, Leni dulu ya. Contohnya membayar utang. Contohnya kalau punya duit berarti digunakan untuk bayar utang. Terus? Bayar gaji, bagus. Terus? Apa? Operasional. Jadi kalau misalkan kita punya duit 1 miliar, bisa kita gunakan untuk alokasi yang sudah kita rencanakan. Oh, misalkan bayar gajinya berapa, oh misalkan operasionalnya berapa, misalkan bayar utangnya berapa, beli asetnya berapa. Maka ketika pengalokasian dana ini efisien teman-teman, diserap sebagaimana mestinya, digunakan untuk operasional perusahaan, maka perusahaan akan mendatangkan keuntungan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, setelah kita tahu tugas dari manajer keuangan, maka sekarang adalah tanggung jawab dari manajer keuangan, di mana ada 4. Yang pertama adalah peramalan dan perencanaan, yang kedua adalah keputusan investasi dan permodalan, yang ketiga koordinasi dan pengawasan, yang keempat berhubungan dengan pasar finansial gitu. Yang pertama adalah peramalan dan perencanaan. Jadi segala sesuatu anggaran yang ada di perusahaan itu harus diramalkan dan harus direncanakan. Yang kedua apa? Keputusan investasi dan permodalan. Berarti apa? Kalau punya duit mau diinvestasikan kemana? Mau beli alatnya cash atau kredit? Mau beli kendaraan? Apa mau nyewa? Itu termasuk dalam keputusan investasi. Kalau kita beli kendaraan cash, berarti duitnya berapa yang kita butuhkan. Makanya kendaraan cash ini mengganggu operasional perusahaan apa enggak? Duitnya 1 miliar, harga kendaraannya 700 juta, mengganggu operasional enggak? Ya mengganggu. Oh, berarti kalau perusahaan itu butuh armada, kok harganya ternyata 700 juta, berarti kita dihadapkan dengan keputusan investasi. Investasi ini kita mau utang atau kita mau beli cash. Kalau dengan kasus yang tadi, berarti lebih baik kita utang, kredit gitu. Bisa dipahami ya? Nah, yang ketiga ada yang namanya koordinasi dan pengawasan.
Jadi apapun anggaran yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu harus ada yang namanya pengawasan dan juga koordinasi. Jadi koordinasi maksudnya adalah, anggaran promosi itu sekian juta. Diawasi itu apakah kegiatannya itu sudah sesuai rencana apa belum. Harus diawasi penggunaannya gitu. Yang terakhir berhubungan dengan pasar finansial. Jadi karena perusahaan itu kadang-kala membutuhkan dana secara darurat, maka manajer keuangan harus punya hubungan dengan pasar finansial, misalkan dengan bank. Nah, makanya manajer keuangan itu dia harus punya koneksi dengan pasar finansial. Atau sebaliknya, kalau tadi kan kekurangan anggaran, kalau kelebihan anggaran berarti bisa digunakan untuk investasi di pasar modal. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, kita masuk ke tujuan dari manajemen keuangan. Jadi apapun yang dilakukan oleh manajer keuangan atau manajer-manajer yang lain, tujuan dari manajemen keuangan itu adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang diindikatori dari nilai harga saham. Jadi memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi kalau nilai perusahaannya teman-teman, indikasinya adalah harga saham. Harga saham merupakan pencerminan dari nilai perusahaan. Jadi kalau harga sahamnya dia naik, maka udah pasti nilai dari perusahaan itu akan naik. Ayo, ada yang bisa membantu bagaimana harga saham itu kok bisa naik atau bisa turun? Bisa naik dulu deh, caranya gimana? Boleh. Ya, salah satunya karena adanya informasi yang beredar di luar sana. Misalnya nih, saat ini kan lagi gembar-gembarnya orang dunia ketiga dari Iran kemudian Israel. Nah, dari berita itu kita bisa melihat apakah harga dari saham atau pasar saham ini bereaksi seperti apa. Nah, ternyata pasar saham ini bereaksi turun, banyak dari harga saham yang turun, jadi mengindikasikan bahwa berita yang beredar ini mempengaruhi harga saham. Oke, terima kasih C jawabannya. Jadi teman-teman, sebenarnya yang dapat menaikkan atau menurunkan harga saham dalam perusahaan itu tidak lain tidak bukan adalah dari aktivitas penjualan. Jadi karena aktivitas penjualan ini, paham ya? Aktivitas penjualan ini akan menyebabkan nanti perusahaan itu labanya naik atau labanya turun. Gitu. Kontennya mengenai teori dari pemilihan saham kan baik ketika turun, ketika naik. yang tersebut kan kalau di Indonesia sebelum teori yang disampaikan itu kan dari penyampaian tadi bahwasanya perusahaan itu mengalami penurunan penjualan karena mungkin saja beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Kita sebagai orang yang membeli saham itu bagaimana? Maksudnya kan si perusahaan ini mesti akan apabila tidak informasi dia akan semakin turun. Tapi pada saat kita membeli saham itu nilainya beli ketika harganya turun. Jadi begini teman-teman ya, ketika harga saham itu turun, kita harus melihat faktor yang menyebabkan kenapa harga saham itu turun. Itu dulu. Faktornya adalah apakah karena risiko yang sistematis atau risiko yang unsistematis. Jadi maksudnya adalah penurunan harga saham itu sebabnya karena apa sih? Kalau memang rata-rata pasar itu turun, paham ya? IHSG menunjukkan bahwa angka rata-rata saham itu turun. Ya memang sebagian besar saham di Indonesia itu memang lagi turun, bisa dipahami. Tapi kalau rata-rata stabil dan ternyata dia menunjukkan penurunan, ini yang perlu dievaluasi. Kira-kira isu apa yang menyebabkan perusahaan ini harga sahamnya turun? Nah, isu ini teman-teman kan berarti gini, kalau teman-teman melihat turunnya harga saham ini yang disebabkan karena sentimen pada perusahaan tersebut, itu yang harus hati-hati. Paham? Tapi kalau dia turunnya karena kondisi ekonomi yang rata-rata semuanya itu turun, itu kesempatan bagus.
Bisa dipahami ya. Tapi kalau karena permasalahan perusahaan, yaitu ya kita harus waspada, harus aware. Berarti sahamnya kita harus segera kita lepas. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita lanjut ke fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan pada dasarnya ada 3. 1, ada yang namanya keputusan investasi. 2, keputusan pendanaan. 3, keputusan dividen. Jadi artinya teman-teman, ketiga keputusan keuangan ini kalau diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, itu dia berjalan dengan baik, maka sudah pasti perusahaan akan mendapatkan laba gitu. Jadi laba itu diperoleh oleh perusahaan apabila mereka mampu untuk melakukan keputusan investasi dengan benar, keputusan pendanaan dengan tepat, keputusan dividen dengan baik. Contohnya apa keputusan investasi? Tadi perusahaan punya uang 1 miliar, keputusan investasinya adalah digunakan untuk satu untuk bayar gaji, dialokasikan untuk membayar gaji, apa dialokasikan untuk beli aset atau dialokasikan untuk beli kendaraan, maka itu namanya adalah keputusan investasi. Kalau dia melakukan keputusan investasi dengan tepat, maka akan mendatangkan keuntungan. Yang kedua adalah keputusan pendanaan. Berarti ini berhubungan dengan sumber dana perusahaan. Bisa dengan utang, bisa dengan investor, atau bisa dengan obligasi, atau bisa dengan saham. Oke ya. Yang ketiga adalah kalau operasional perusahaan sudah berjalan, penjualannya naik, maka dia akan menghasilkan laba. Nah, laba ini ketika dibagikan namanya adalah dividen. Nah, inilah yang disebut dengan keputusan dividen. Paham ya? Nah, teman-teman, sebagai bagian akhir kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan. Ada 10 prinsip, teman-teman ya. Yang pertama adalah ini trade off antara risiko dan keuntungan. Jadi ada korelasi positif antara risiko dan keuntungan. Jadi kalau kita kepingin keuntungannya besar, kita harus siap untuk resiko yang besar. Jadi kalau kepengen keuntungannya besar, modalnya harus besar dan siap dengan resiko yang besar. Berarti logikanya kalau kita nggak kepengen rugi, berarti ya nggak usah ngapa-ngapain. Bagus ya. Selalu ada yang namanya trade off antara keuntungan dan risiko. Jadi bisnis yang besar kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi jangan lupa ada risiko besar yang harus kita tanggung, gitu ya. Yang kedua ada yang namanya time value of money, nilai waktu dari uang. Bahwa 10 juta saat ini sama 3 tahun yang akan datang berbeda nilainya. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi sekarang dibanding dengan 3 tahun yang akan datang. Bisa dipahami ya teman-teman? Yang ketiga teman-teman adalah surplus cash, bukan laba. Nanti berhubungan dengan yang nomor 4, pertambahan arus cash adalah satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan. Maksudnya adalah ketika teman-teman itu jualan, kok menghasilkan laba yang tinggi, maka kemudian jangan senang dulu. Kenapa? Belum tentu laba tersebut adalah uang, maka laporan laba rugi mesti dikompar dengan laporan neraca. Pintar. Karena apa? Laba rugimu tinggi, harus harus compare dengan laporan neraca. Kita lihat apakah kasnya betul-betul banyak apa tidak. Karena bisa jadi labanya tinggi, kasnya kecil karena piutangnya banyak. Keren gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sekarang teman-teman yang namanya kondisi persaingan pasar itu sangat ketat. Jadi sebagai contoh misalkan teman-teman hari ini kita mengenal ada berbagai macam merek laptop. Kalau dulu beli laptop itu mereknya adalah misalkan Samsung kayak gitu ya. Ya,
Terus kemudian hari ini kita ada berbagai macam merek. Ada Asus, ada Lenovo, ada Advan, ada Acer, banyak ya. Sehingga apa? Pasar laptop ini sudah terbagi-bagi menjadi banyak merek. Sehingga apa? Keuntungannya itu menjadi terbagi menjadi beberapa perusahaan karena banyak pilihan di sana. Gitu ya. Oke, yang berikutnya nomor 6, pasar modal yang efisien merupakan pasar yang bereaksi cepat terhadap dengan harga yang tepat. Artinya kalau ada informasi apapun yang ada di pasar digunakan oleh investor untuk membuat sebuah keputusan. Yang berikutnya adalah teman-teman, ada yang namanya bias keputusan bisnis karena perpajakan. Jadi karena ada pajak, maka keputusan bisnis itu bisa bias atau tidak sesuai. Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya nomor 10. Jadi yang nomor 8 kita ngomongin mengenai pajak, yang nomor 10 contohnya adalah perilaku etis terhadap pajak. Jadi sebagai contoh, idealnya yang namanya laporan keuangan itu dibuat apa adanya, hanya satu jenis. Tetapi kadangkala ya tidak semua perusahaan, kadang perusahaan itu menghindari pajak yang tinggi, maka kemudian dia melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya diapakan? Biasanya labanya akan dikecilkan atau diturunkan supaya bayar pajaknya rendah. Nah, itu adalah contoh nomor 10 dan nomor 8. Biaskan kemudian gitu. Nah, nomor 9 contohnya adalah bahwa dalam dalam perusahaan atau yang seperti kita tahu teman-teman, dalam melakukan investasi itu tidak semua risiko sama, beberapa risiko dapat didiversifikasi dan ada yang tidak. Jadi kalau teman-teman melakukan sebuah investasi, itu ada risiko yang teman-teman tuh bisa didiversifikasi. Misalkan contoh begini, saham itu dikatakan sebagai instrumen investasi yang cukup berisiko, paham ya? Maka caranya adalah jangan melakukan investasi pada saham yang sama, tetapi berbeda-beda. Ya, mungkin dari segi sektornya, misalkan teman-teman punya duit 200 juta gitu, misalkan 50 juta untuk yang sektor perbankan, 50 juta mungkin sektor food and beverage, 50 juta untuk konstruksi, 50 juta untuk manufaktur, misalkan seperti itu lebih bisa untuk mendiversifikasi risiko. Paham ya? Jadi itu bisa didiversifikasi dengan melakukan apa? Portofolio. Jadi jangan pakai aset tunggal tapi pakai portofolio yang ada berbagai macam jenis saham, atau bisa jadi diversifikasinya itu pakai apa? Berbagai jenis investasi. Misalkan tadi 50 jutanya emas, 50 jutanya obligasi, 50 jutanya saham, 50 jutanya suku, misalkan seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Tapi dari semuanya itu ada yang tidak bisa didiversifikasi. Contohnya apa? Resesi ekonomi, ya. Terus kemudian apa lagi? Inflasi, betul, itu tidak bisa didiversifikasi. Gitu. Artinya ada yang bisa didiversifikasi, ada yang tidak bisa didiversifikasi. Oke. Itu ya teman-teman semuanya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk di mata kuliah manajemen keuangan 1 di bab konsep manajemen keuangan. Ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan bab-bab yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.